Riya itu ada tandanya. Di antara tandanya sudah isya ini? Belum. Di antara tandanya riya, kalau di depan orang semangat ibadah. Nah ini kita ayo ngaca masing-masing. Ya. Kalau ada orang banyak ibadah semangat. Kalau sendiri malas. Lapo kalau ndelok loh. Ya, walaupun ini tidak terucap, kan kadang-kadang ayo jujur aja. Kadang-kadang mungkin kita pernah ada, ayo diobati bareng-bareng. Ketika di depan orang kita semangat. Ketika nggak ada orang malas. Ketika dipuji sama orang mundak ibadahnya. Ketika dicela menurun. Ini juga tandanya riya. Berarti ibadah kamu tergantung komennya orang. Ya, kalau komennya orang banyak like, ibadah kamu naik. Ketika banyak dislike, ibadah turun. Riya berarti. Berarti kamu ibadah nggak ibadah tergantung komennya orang. Rajin ke masjid, masya Allah, si enom rajin masya Allah, tambah kebuyan, ya, pengen tapek mantu, ada enom masing masya Allah, pengen tapek mantu kok dipuji begitu, tambah semangat. Ono sing komen ngilokno, hati-hati lo sing rajin nang masjid itu biasanya jadi teroris, ya, kan ono sing komen begitu itu ya, garangan yang komen seperti itu. Oh, iku suruh nom kok rajin nang masjid tok pengajian tok, hati-hati lo jadi teroris, bukan teroris ya, jadi teroris. Barang mari di komen ngono moro gak nang masjid, moro gak hadir pengajian. Nah itu juga riya. Seharusnya orang itu kalau lillah ke masjidnya, hadir pengajiannya lillahi ta'ala, dia nggak peduli orang komen baik ya tetap alhamdulillah, orang komen negatif ya pancet dong. Dia tahu saya ngaji ke jalan yang bener kok, yang nggak ngajarkan teroris kok, yang ngajarkan kasih sayang, bukan Islam radikal, bukan Islam liberal yang tengah-tengah. Guru saya tepak bab diwara teroris dibala gini, tetap saya wong karena Allah, wong saya lu ke masjid, saya hadir pengajian, saya begini karena berharap pahala dari Allah, gak ngurus cocote wong itu kan, begitu kan. Saya gak ngurus wong iku, gak ngekei aku pahala, gak ngekei aku dosa, gak nentuno aku di akhirat. Allah, saya penting Allah, yang penting Allah ridho. Ingat, ini prinsipnya Nabi. Illam yakun alayya ghadab fala ubali. Prinsip saya, kata Rasulullah, pokoknya Allah tidak murka kepada saya, orang mau ngomong apa fala ubali, saya nggak peduli. Nah itu kalau nggak riya gitu. Tapi kalau di dislike, di komen nggak enak kok menurun, nah itu berarti riya. Berarti amalan kamu ada kaitannya sama komentarnya manusia. Kemudian ketika nggak ada orang, ketika depan orang ibadahnya bagus kualitasnya. Ketika nggak ada orang, kualitasnya waduh. Ibarat yang kalau ada orang itu 24 karat, ketika nggak ada orang koyok barang karatan. Ya. Ibadahnya ketika di depan orang kayak emas 24 karat. Ketika sendirian kayak barang karatan. Dalam hal apapun, sholat misalnya, ya, sudah pernah kita bahas kalau nggak salah masalah sholatnya di sini ya. Tapi nggak apa-apa, di situ Nabi SAW bersabda, man ahsana sholata haitsu yarahun nas. Kata Nabi, barang siapa yang sholatnya bagus kalau dilihat orang, masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sampai ente Al-Baqarah. Barang sembayang dewe. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, waladhdallin, amin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Loh, bukan berarti nggak boleh, secara fikih ya sah-sah saja, nggak pakai surat loh ya. Ya sah, ada copot rukuknya masya Allah kayak pembalap ya, rukuk selikum, bahkan assalamualaikumnya enggak jangkep, assalamualaikum ya, bahkan kadang-kadang kayak assalamualaikum, barang wis mari assalamualaikum langsung buka game lagi, langsung delok YouTube mana, wis gak kate wirid, gak kate apa ya, gak kate ayat kursi, gak kate Allahumma antas salam wa minkas salam, doa mari sholat nggak ada, lamcing salam pelencing. Ketika sendirian depan orang pencitraan dia, subhanallah, alhamdulillah,
ping 100 kan hadisnya 33 ya, tapi dia karena pecah ketok sangar 100 subhanallah 100 alhamdulillah 100 Akbar 100 lalu tambahi lagi apa, tambahi lagi masya Allah baris mari ya Rabbi sholli ala Muhammad, mari sembahyang ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, qasidah waduh setengah jam wiridane. Ketika nggak ada orang salam pelencing. Maka barang siapa yang sholatnya itu baik ketika di depan orang dan bobrok ketika tidak ada ketika tidak dilihat orang, fatilka istihanatun istihana biha rabbahu tabaraka wa ta'ala, maka itu adalah pelecehan kepada Allah. Pelecehan, tak main-main. Pelecehan kepada Allah. Kenapa pelecehan? Berarti di mata kamu orang-orang itu lebih penting daripada, berarti di mata kamu penilaian dan penglihatan daripada orang-orang yang lihat kamu sholat itu lebih mahal bagimu dari penglihatan Allah. Padahal Allah itu selalu melihat kamu maupun ketika kamu dilihat orang ataupun tidak dilihat. Iya kan, kita pasti dilihat Allah. Sholat dalam kamar sendirian ya tetap dilihat Allah. Sholat di depan orang ya dilihat Allah. Jadi ya paling enggak sama. Kalau yang paling bagus itu harusnya sampean sholat ketika sendirian lebih baik daripada di depan orang. Nah itu kelasnya aulia. Saya sendiri jauh daripada itu. Jadi kalau wali itu biasanya kalau sholat depannya orang cepet ya biasa, gak sing yopo itu bukan. Ketika sholat sendiri tahajud malam, wah sampai khusyuk, itu Rasulullah kayak gitu. Rasulullah itu kalau ngimami nggak pernah baca yang panjang-panjang ya, tapi nggak terlalu pendek juga, tengah-tengah. Sabbi isma rabbikal a'la, kadang surat Jum'ah, itu pun kalau sekarang bagi kita ketahuan ya, tapi bagi orang dulu deh ya surat sak lembar gini, sak lembar munafikun, deh pendek-pendek. Kadang-kadang baca surat tambah pendek, qul ya ayyuhal kafirun, kadang-kadang baca qul huwallahu ahad sama qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas depan orang. Tapi kalau tahajud baca Baqarah. Kadang-kadang satu rakaat kan tahajudnya Rasulullah itu satu rakaat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, hampir 5 juz satu rakaat. Gak ada yang tahu. Itu pun bocor karena istrinya ada yang tahu satu, akhirnya bocor ke orang lain. Ya, tapi ketika sendirian, ketika depan orang biasa. Nah yang terbaik, the best itu kita kalau sholat ibadah nggak ada orang, kualitasnya lebih baik. Dan itu Nabi dulu doa, ya Allah jadikanlah sir yang rahasia dari saya yang nggak diketahui orang lebih baik dari yang diketahui orang. Jadikanlah yang di luar juga, yang dilihat orang juga baik, tapi yang di dalam lebih baik. Tapi kalau nggak bisa gitu minimal podo. Sholat diwian biasa, ya di luar depan orang juga biasa. Ketika kualitas kita sholat kita meningkat, lebih khusyuk dan lebih baik, ya juga akan meningkat ketika sendirian, meningkat ketika di depan orang. Podo. Nah ini masih no problem kata anak sekarang ya, masih oke lah, masih no problem lah, masih nggak apa-apa. Ketika kita sholatnya di rumah agak cepet di depan orang ya segitu, gak usah dikai-kai ya, gak usah dikai-kai. Anu Beb, saya itu bukan niat dilihat orang, cuma ketika di masjid ya ada satu semangat untuk lebih baik. Nah kalau memang benar kayak gitu nggak apa-apa, paham maksudnya, paham bedanya ya. Yang dicela itu yang penghinaan kepada Allah ketika ada niat pencitraan. Tapi kalau misalnya Beb saya itu memang kalau di rumah itu angel khusyuknya, tapi kalau saya ke masjid bisa lebih khusyuk. Sholat saya ketika di rumah lebih jelek, apakah berarti saya menghina Allah? Oh enggak, berarti kamu memang lebih mudah khusyuk di masjid ya alhamdulillah, enggak apa-apa. Tapi kalau kamu sengaja tasono ini kepingin ngetok-ngetok nonang wong, kalau kamu khusyuk ketika orang nggak lihat kamu nggak peduli, ini yang jadi masalah. Dan di situ ada tanda-tanda ria. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada penyakit ria, diberikan ikhlas. Enggak ada gunanya semua.